Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas Islam Rahmatan lil Alamin Universitas Islam Indonesia. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Najma Sofia Maharani dengan NIM 204211140, yang kedua UK Yolanda 214211100, yang ketiga Deva Wahyu Fawas 2142160, yang keempat Silki Khairu Rozi 2142106, yang kelima Peter Akbar Yusari dengan NIM 2142130, yang keenam Muhammad Syauki dengan NIM 2142061, yang ketujuh Mujahid Haris dengan NIM 2142310, yang kedelapan Awan Lia Putra dengan NIM 2142394, yang ke-9 Alvito Anda Ristio dengan NIM 2142193, yang ke-10 Anita Dwi Puspitasari dengan NIM 214231114, yang ke-11 Israel Abdulaziz Prayoko dengan NIM 2142356, yang ke-12 Khairullah Abbas dengan NIM 204236162. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang integrasi nilai-nilai Islam. Adapun hasil diskusi kami sebagai berikut. Yang pertama, pengertian integrasi dan nilai-nilai Islam. Yang kedua, metode integrasi nilai-nilai Islam. Yang ketiga, integrasi nilai keislaman di bidang yang ditekuni, yaitu yang pertama, statistika, yang kedua, hukum Islam, yang ketiga, ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan pengertian integrasi. Jadi, integrasi merupakan suatu proses memadukan nilai-nilai tertentu terhadap sebuah konsep lain sehingga menjadi satu kesatuan yang koheren dan tidak bisa dipisahkan, atau proses pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Sedangkan integrasi nilai keislaman merupakan pembauran antara ilmu tertentu dengan Islam, sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Pengertian integrasi. Integrasi merupakan suatu proses memadukan nilai-nilai tertentu terhadap sebuah konsep lain sehingga menjadi sesuatu kesatuan yang koheren dan tidak bisa dipisahkan, atau proses pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Sedangkan integrasi nilai keislaman merupakan pembauran antara ilmu tertentu dengan Islam sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Nah, nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam itu ada 3. Nilai-nilai akidah, nilai syariah, dan nilai akhlak. Nilai akidah adalah iman atau keyakinan yang merupakan landasan bagi setiap muslim di dunia. Nilai syariah adalah sumber panduan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an. Nah, nilai akhlak adalah perilaku setiap muslim yang menggambarkan pemahamannya terhadap Islam. Yaitu metode pendidikan di mana seorang pendidik secara langsung mengajarkan sejumlah nilai yang menjadi pegangan hidup peserta didik. Kedua, metode serba membiarkan, yaitu metode pendidikan nilai di mana seorang pendidik memberi kesempatan seluas-luasnya pada peserta didik untuk menentukan pilihan terhadap nilai-nilai yang ditawarkan oleh peserta didik. Metode model, yaitu metode pendidikan di mana seorang pendidik meyakinkan peserta didik bahwa nilai tertentu itu memang baik dengan cara memberikan contoh dirinya dan seseorang sebagai model penghayat hidup tertentu. Pendidikan berharap peserta didik tergerak dan menirunya. Kemudian ilmu statistika. Dalam ilmu statistika, Islam menjadi fondasi utama yang dapat menuntun pada kebenaran. Dalam menyajikan konteks yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, sehingga terdapat kebenaran dalam pengolahan data tanpa adanya ketidaksesuaian atau manipulasi data. Selain itu, Islam juga dijadikan sebagai desain atau ilmu statistika yang terintegrasi dalam budayaan Islam. Oleh karena itu diperlukan pengembangan ilmu melalui pembelajaran statistika yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman, seperti halnya karakteristik
statistika yang bersesuaian dengan nilai akhlak yang mencakup kesabaran, kejujuran, dan konsistensi. Hukum Islam dalam bidang Islam, ajaran Islam tidak lepas dari norma dan hukum yang sudah ditetapkan menurut syariat Islam. Karena Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selain itu, hukum Islam memiliki interaksi yang dinamis sehingga dapat menyesuaikan dengan pembaharuan atau perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat, tetapi tetap berdasarkan kepada hukum yang ada di dalam nas agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam penerapannya. Di Indonesia ada beberapa hukum Islam yang sudah dijadikan sebagai hukum positif, seperti hukum perkawinan, hukum perwakafan, pewarisan, dan perbankan syariah. Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu sosial sekaligus ilmu agama yang tentu saja tidak terlepas dari norma dan nilai-nilai moral. Karena nilai moral merupakan aspek normatif yang integral yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta teknik dalam pengambilan keputusan berdasarkan syariah. Jadi kesimpulannya adalah nilai-nilai keislaman dapat diintegrasikan di semua bidang kehidupan, yang berarti bahwa Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan rohani melalui ibadah ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, tetapi juga mengatur setiap aktivitas manusia yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Seperti pada rumpun ilmu hukum Islam, ekonomi Islam, bahkan ilmu statistika juga terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Hal ini dikarenakan ajaran Islam memiliki kesesuaian dengan perkembangan zaman, sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa adanya integrasi nilai-nilai keislaman memberikan kemudahan dan sangat berdampak positif bagi muslim-muslimah di masa sekarang.